Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi kita. Sekarang kita masuk di subbab 2.2 tentang General Mechanism of Fracture. Secara umum, fracture itu diakibatkan atau fracture itu adalah hasil dari meningkatnya tegangan di dalam sebuah material atau di sebuah titik di material yang peningkatan tegangan ini menyebabkan putusnya ikatan antar atom ya. Jadi kalau kita ketahui material padat ya itu terdiri dari atom-atom yang tersusun secara rapi dan atom-atom itu saling berikatan satu dengan yang lainnya. Nah, ada kondisi-kondisi yang sebelumnya dijelaskan pada klasifikasi material ya. Ada kondisi-kondisi pengaruh dari eksternal yang bisa menyebabkan perubahan behavior atau perubahan situasi di dalam kristal dari material tadi, baik adanya tegangan, adanya aspek lingkungan, adanya thermal ya, yang menyebabkan adanya perubahan kondisi di material tadi ya. Salah satunya yang berujung pada meningkatnya tegangan, yang tegangan ini akan melebihi daya ikat atau ikatan antar atom tadi, sehingga ikatan antar atom-atom tadi bisa putus. Nah, putusnya ikatan antar atom ya, putusnya ikatan antar atom tadi itulah yang nanti menyebabkan kita anggap ada atom yang berikatan seperti ini ya, anggap aja ini ikatan antar atomnya ya, berikatan satu dengan yang lainnya. Ketika ini putus ya, ketika ini terputus ya, ini putus ya, kemudian terbentuklah dua sisi, dua permukaan ya, dua permukaan di bagian sini dengan di bagian sini ya, yang sebelumnya hanya satu permukaan saja. Nah, inilah masuk ke definisi kita sebelumnya bahwa fracture itu adalah proses atau ya proses terbentuknya dua permukaan dari sebuah benda yang padat gitu. Jadi satu bulk material kemudian terbelah atau mengalami fracture yang menyebabkan terbentuknya dua permukaan ya. Kalau di sini ada satu permukaan di bagian atas dan di bagian bawah gitu. Nah, kalau kita kembali lagi ke kasus ini ya. Jadi tadi kan diceritakan bahwa fracture itu adalah hasil dari meningkatnya tegangan pada satu titik saja atau localized ya, zone, daerah yang terlokalisasi di dari sebuah material ya. Karena terjadi di daerah yang sangat kecil yang terlokalisasi di dalam sebuah material, maka fracture itu akan erat kaitannya dengan localized stress concentration gitu. Jadi bagaimana stres itu bisa meningkat di dalam sebuah material ya. Gak mungkin kita punya material yang kotak ya, terus tiba-tiba dia fracture di satu titik gitu. Misal dia fracture di sini gitu kan, gimana ceritanya? Kenapa kok dia bisa fracture di sini? Nah, itulah yang kita sebut sebagai yang akan kita pelajari sekarang. Bagaimana tegangan itu bisa meningkat di titik ini, ya? Bagaimana tegangan itu meningkat di titik ini, ya, sehingga bisa menyebabkan inisiasi crack. Nah, konsentrasi tegangan ini ya yang tadi saya jelaskan itu bisa terjadi akibat geometric discontinuity, kita sebutnya. Geometric discontinuity itu adalah diskontinuitas dari material itu secara geometrik. Contoh ada sudut-sudut di material. Nah, sudut-sudut itu menyebabkan adanya diskontinuitas dalam sebuah material. Contoh, kita buat gini ya, sudut gini. Nah, misal seperti ini. Nah,
ini menyebabkan adanya diskontinuitas. Ya, material yang bisa lurus akibat yang harusnya bisa lurus terus kemudian harus berbelok, tidak bisa lurus lagi gitu. Nah, inilah yang kita namakan dengan diskontinuitas. Kalau kita lihat dari sisi distribusi tegangan, ya, maka tegangan itu nggak bisa lurus ke dalam sini. Nah, ini nggak bisa. Ya, dia pasti akan terputus di daerah sini. Ya, dia pasti akan terputus di situ. Nah, kemudian yang terjadi saat ini ada diskontinuitas seperti ini, distribusi tegangannya itu akan cenderung berbelok mengikuti tepi gitu. Nah, kemudian ini akan bersatu dengan tegangan-tegangan yang lain, ya, dengan tegangan-tegangan yang lain. Nah, disinilah titik di mana terjadi peningkatan tegangan, ya, stress concentration. Di sini, di titik di mana adanya diskontinuitas. Semakin semakin ekstrim diskontinuitas yang terjadi, maka intensitas tegangannya juga akan semakin tinggi. Nah, jadi kalau kita lihat lagi dari awal tadi ya, jadi fracture itu adalah hasil dari meningkatnya tegangan di dalam sebuah material. Nah, oleh karena itu kita perlu mengetahui dari mana terjadinya atau bagaimana terjadinya peningkatan tegangan pada material. Ya, peningkatan tegangan pada material ini itu sangat berkorelasi dengan yang namanya tadi saya sebut geometri, ya. Geometri ya, geometri discontinuity. Ya, discontinuity. Geometri discontinuity. Jadi adanya diskontinuitas yang terjadi pada material dapat meningkatkan tegangan, intensitas tegangan atau besarnya tegangan. Ya, ini akan meningkatkan tegangan gitu. Jadi geometri diskontinuitas ini meningkatkan tegangan. Nah, selain geometri discontinuity, ada juga peningkatan tegangan yang disebabkan oleh geometri yang terjadi akibat tegangan yang lain. Ya, contoh ketika material kita berikan tegangan tarik gitu. Nah, material itu akan mengalami pemuluran. Ya, ketika dia mulur, ya dia akan kena hukum Poisson, yang mana ketika panjangnya bertambah, ya maka nanti lebarnya akan berkurang. Gitu. Nah, ketika ada pengurangan lebar inilah, ya, yang awalnya A1 menjadi A2, di mana A2 itu lebih kecil daripada A1 karena menyempit kan. Ya, A ini adalah surface area. Cross section area, ya, karena kita ngomongin penampang ya. Jadi ketika A1 lebih besar daripada A2, maka kita bisa bilang bahwa cross sectionnya itu mengecil. Nah, ketika cross section itu mengecil, maka tegangan bisa meningkat. Ya. Nah, inilah konsep ini juga bisa menyebabkan adanya peningkatan tegangan gitu. Karena cross section meningkat dengan beban yang sama, maka tegangan bisa meningkat. Ya, kalau kita ingat rumusnya, tegangan itu sama dengan F per A gitu. Dengan tegangan yang sama, ya, kalau ini konstan, kalau ini mengecil, maka ini meningkat, ya, ini konstan. Ya, jadi mekanismenya begitu.
ya, kita review lagi ya biar diingat-ingat karena ini nanti dipakai sampai akhir materi. Jadi fracture itu adalah hasil dari meningkatnya tegangan pada sebuah titik pada material yang melebihi atau yang menyebabkan putusnya ikatan antar atom. Ya, sehingga kita perlu tahu kenapa tegangan itu bisa meningkat. Nah, dari sini kita lihat bahwa tegangan itu meningkat karena adanya geometri discontinuity. Geometri discontinuity ini atau perubahan geometri dari sebuah material yang menyebabkan adanya perubahan distribusi tegangan itu terjadi karena dua hal yang memang by design ada, seperti yang di atas ya, seperti yang di sini ya. Itu memang ada dari awal, by design ada sudut-sudut yang menyebabkan adanya peningkatan tegangan ya, atau yang terjadi akibat reaksi dengan lingkungan ya. Contohnya ini di sini kita tarik, dia mengecil sehingga ada perubahan penampang. Begitu juga kalau kena thermal itu juga bisa menyebabkan deformasi, terus kemudian adanya strain, adanya tegangan gitu ya. Jadi begini mekanismenya, dan yang perlu diingat adalah kenapa tegangan itu meningkat ya. Kenapa tegangan itu bisa meningkat hingga melebihi melebihi kekuatan dari kekuatan ikatan antar atomnya. Nah, dengan konsep ini ya, maka tegangan ya itu adalah pelaku utama yang menyebabkan fracture-nya ya, walaupun dia dipengaruhi oleh hal-hal lain seperti tadi geometri, yang geometri itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Nah, tegangan ya, bagaimanapun kondisi tegangan tadi ya, tegangan itu punya komponen-komponen tegangan ya. Kalau kita ambil sebuah elemen pada material, maka akan ada komponen-komponen tegangan. Ada tegangan tarik dan ada tegangan geser ya, ada stress dan shear gitu. Ada stress dan shear. Nah, material itu akan merespon dengan cara yang berbeda ketika dia kena beban tegangan tarik maupun tegangan geser. Oleh karena itu, pola patahan yang diakibatkan oleh tegangan tarik dan tegangan geser itu juga akan berbeda, sehingga kedua tegangan ini, kedua jenis tegangan ini akan menghasilkan behavior atau ya behavior dari fracture yang akan berbeda. Nah, karena tegangan tarik dan tegangan geser ini ada di material yang sama, maka bagaimana menentukan patahan itu terjadi akibat tegangan tariknya atau tegangan gesernya itu tergantung dari yang mana yang terjadi duluan, apakah patahan geser atau patahan tarik yang terjadi duluan. Nah, bagaimana menentukan patahan ini? Itu kita bisa menentukan berdasarkan resisten dari material, ketahanan dari material tersebut ya. Jadi setiap material itu akan punya dua ketahanan, dua resisten ya. Resistance terhadap tegangan tarik ya, resistance terhadap stres dan resisten terhadap shear. Nah, kita anggap saja resisten ini dengan simbol R ya. Ini R tegangan, ini adalah R shear gitu ya. Kalau tegangan sesungguhnya itu lebih besar ya, lebih besar dari ini ya. Dan bukan gitu konsepnya. Kalau tegangan yang kita yang kita punya itu lebih melewati ini lebih dulu. Jadi kita lihat yang mana yang lebih dulu dilewati oleh tegangan. Jadi kita lihat apakah tegangan
sesungguhnya ataukah shear sesungguhnya yang lebih cepat, ya, yang lebih cepat melewati ini resistannya, ya. Jadi kita akan melihat by time, ya. Kita akan lihat secara waktu, ya. Yang mana yang duluan? Apakah tegangan, misalnya ini adalah RS, ini adalah, ya, RT. Yang mana yang duluan? Apakah si tegangan ini akan lebih dulu melewati ini resistannya, ataukah shear yang akan lebih dulu melewati? Kalau ternyata kondisinya seperti ini tahu gitu ya, ini adalah sigma. Kalau kondisinya seperti ini, seperti yang digambar ini, berarti fracture ini akan dikontrol oleh shear stress. Jadi patahnya akibat shear stress. Kondisi yang demikian ini bisa kita nilai atau bisa kita temui karena material itu memiliki high resistance to tension. Jadi resistannya tinggi terhadap tension, tapi terhadap shear-nya itu rendah. Nah, maka dari itu biasanya kita bisa lihat yang bersentuhan duluan di sini adalah ini. Kalau kita lihat dari time-nya, ya, maka akan lebih dulu patah akibat tau daripada akibat sigma, gitu ya. Akibat tegangan geser dibandingkan dengan tegangan tarik. Begitu pula kalau misalnya grafiknya bentuknya seperti ini. Nah, gini. Ini kan kelihatannya lebih rendah ya, si tau ini. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, ya, titik temu antara titik di mana tegangan itu melebihi resistannya di tegangan geser itu lebih dulu didapati dibandingkan dengan tegangan tarik. Nah, oleh karena itu dalam kedua kasus ini, baik yang A ataupun yang B, itu tetap dua-duanya fracture dikontrol oleh shear stress. Nah, berkebalikan dari itu, kalau misalnya yang ketemu lebih dulu adalah tegangannya, ya, contohnya misalnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan titik temunya di sini. Berarti kalau dalam kondisi C ini, ya, fracture itu akan dikontrol oleh tegangan, ya. Jadi ini controlled by ya, by tension stress, ya, tension stress. Kalau yang ini controlled by shear stress, ya. Kebanyakan material yang patah karena shear ini adalah material yang ductile, gitu ya. Ini kebanyakan ditemui di ductile. Kalau yang ini kebanyakan ditemui di brittle, gitu. Brittle. Oke, jadi ada dua ya tadi ya, kita dapatkan bahwa fracture itu dapat dikontrol oleh tegangan tariknya atau dapat dikontrol oleh tegangan gesernya. Jadi apabila tegangan gesernya lebih dulu mengalahkan ketahanan gesernya, maka ya, apabila ini saya kasih warna aja biar, apabila tegangan gesernya lebih dahulu mengalahkan resisten gesernya, maka yang terjadi adalah patahan yang dikontrol oleh tegangan geser. Apabila tegangan tariknya yang lebih dahulu melewati ketahanan tariknya, maka yang terjadi adalah fracture yang diakibatkan oleh tegangan tarik, ya, begitu. Nah, itu adalah general mechanism of fracture, ya. Jadi mekanisme umum dari patahan.
Nah, sekarang kita masuk ke fracture mechanics ya. Fracture mechanics ya. Kalau kita bicara tentang fracture mechanics ya, maka kita akan membahas tentang fracture stress ya, tegangan yang menyebabkan patahan itu terjadi. Kalau kita lihat tegangan tarik misalnya, tegangan tarik itu tegangannya dijadikan sebagai mechanical properties ya, material propertinya. Contoh tegangan tarik maksimum ya, sebelum dia patah itu disebut sebagai kekuatan material, atau yield stress dijadikan sebagai yield strength gitu. Nah, kalau di fracture mechanics ya, itu tidak berlaku. Jadi nggak ada namanya fracture stress, itu dijadikan sebagai fracture toughness misalnya, atau dijadikan sebagai fracture strength misalnya, seperti itu ya. Jadi fracture mechanics ya, itu tidak berlaku sama seperti mekanika material yang lain gitu, bahwa fracture stress itu tidak bisa disamakan sebagai material properties. Jadi apa fungsinya kita belajar, atau apa itu fracture mechanics? Fracture mechanics itu adalah tentang kondisi di mana inisiasi dan propagasi crack itu terjadi. Ya, kita bisa mendefinisikan inisiasi crack maupun propagasi crack dengan sebuah parameter, yang parameter itu sudah mempertimbangkan beban, besar dan orientasi dari cracknya, serta geometric feature dari komponennya. Ketika kita bisa mengetahui parameter-parameter tadi, apakah tentang loadnya, apakah tentang ukuran cracknya, ataukah tentang geometric feature-nya, kita akan bisa menentukan mechanical condition yang menyebabkan patahan itu terjadi. Parameter yang mencirikan patahan itu dilihat dari seberapa jauh ya extensionnya, seberapa besar kita melihat zona plastic zone-nya ya sebelum dia patah. Nah, oleh karena itu fracture mechanics itu membagi 3 kategori berdasarkan daerah plastic zone-nya ya. Yang pertama kita akan tahu tentang, atau kita akan melihat kategori pertama, yaitu linear elastic fracture mechanics. Pada linear elastic fracture mechanics ya, plastic zone-nya itu kecil ya, kecil sekali, dan dia dikelilingi oleh material yang terdeformasi secara elastik. Nah, pada kondisi ini yang paling mempengaruhi itu adalah stress intensity factor atau faktor K ya, K atau stress intensity factor ya. Jadi kondisi ini adalah kondisi di mana ketika kita melihat sebuah crack ya, misalnya seperti ini adalah crack, ketika ini adalah sebuah crack, nah patahannya atau tegangannya, stress intensity factor ini itu adalah besarnya tegangan di satu titik ya, di satu titik dibandingkan dengan tegangan di titik-titik yang lain ya, dibandingkan tegangan di titik yang lain. Nah, daerah plastic zone ini ya, itu dikelilingi oleh material yang masih berada dalam kondisi elastic deformation, bukan plastic deformation. Jadi di sekitarnya masih mengalami elastic deformation gitu. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua. Yang kedua itu ada elastoplastik
plastic ya, fracture mechanics. Nah, kalau dalam kondisi elastoplastic fracture mechanics ini faktor yang mempengaruhi adalah faktor J integral. Ya, J integral ini kita kenal sebagai namanya J integral. Nah, kondisinya begini. Kalau di elastoplastic fracture mechanics ya, retakan itu plastic zone-nya itu memiliki luasan tertentu di sekitarnya, ya, di mana luasan tertentu ini, di mana luasan tertentu ini itu juga dikelilingi oleh daerah yang masih mengalami elastic deformation. Tapi fokusnya di sini adalah daerah yang ini masih elastic deformation. Tapi fokusnya di sini adalah daerah yang plastic zone itu lebih luas, ya, lebih luas dibandingkan dengan ketika kita ngomongin linear elastic fracture mechanics. Gitu. Nah, ini daerah ini nanti akan sangat dipengaruhi oleh crack tip opening displacement, ya, CTOD namanya, ya, CTOD, ya. Nah, CTOD ini CTOD ini adalah kondisi, ya, atau cara kita menghitung bagaimana terbentuk crack itu bisa merambat. Ya, apa pentingnya kita mengetahui CTOD? Ya, karena semakin kecil ini, ya, semakin kecil, semakin lancip dia, semakin seperti ini, ya, semakin ke arah sini, semakin lancip ininya, maka tegangan bisa semakin tinggi, ya. Luas daerah plastiknya itu juga akan sangat dipengaruhi oleh besarnya CTOD, gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada plastik, ya, plastic collapse. Nah, plastic collapse ini terjadi ketika plastic zone-nya, daerah yang ini, ya, daerah yang kuning, ya, daerah yang kuning ini, ya, itu menyebar ke semua bagian dari materialnya. Nah, jadi ini dia kuning semua, gitu, kuning semua. Ya, plastic zone-nya sudah menyebar ke semua materialnya. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka patahan itu akan sangat dipengaruhi atau sangat dikontrol oleh efektif stres dari material tersebut. Nah, secara umum tergantung dari bagaimana jenis patahan dan besarnya daerah plastis tadi, ketika parameter-parameter tersebut mencapai titik kritisnya, maka terjadi instability, ya. Maka struktur menjadi tidak stabil dan memungkinkan terjadinya catastrophic propagation atau propagasi yang sangat krusial, yang sangat signifikan, yang menyebabkan material itu bisa mengalami failure. Nah, titik kritis tersebutlah, ya, kondisi kritis tersebutlah yang kemudian diambil sebagai parameter yang kita sebut sebagai material property dari material dari material property dari fracture. Istilahnya itu yang kita jadikan sebagai parameter sifat dari materialnya. Ketika material itu berada dalam kondisi tertentu, ketahanannya akan seperti ini, ya. Maka dari itu kondisi-kondisi itulah yang kemudian kita sebut sebagai fracture toughness, ya. Jadi fracture toughness itu
bukan tentang berapa besar fracture stressnya yang dapat diterima oleh material, tapi ketahanan material dari fracture yang dipengaruhi oleh banyak parameter tadi, baik itu di linear elastic fracture mechanics, elastoplastic fracture mechanics, ataupun plastic collapse. Jadi seperti itu materi kita tentang general mechanism of fracture dan fracture mechanics ya. Semoga dapat menjelaskan bagaimana peran dari fracture mechanics dalam kita mempelajari mekanika patahan ya. Dan bagaimana fracture mechanics itu atau logika di balik fracture mechanics. Ya, mulai dari apa itu fracture? Fracture itu adalah hasil dari meningkatnya tegangan yang melebihi yang dapat memutus ikatan antar atom. Ya, terus kemudian kita harus tahu bagaimana tegangan itu bisa meningkat. Ya, apa yang mempengaruhinya? Kemudian itu menjadi landasan kita dalam menentukan apakah material itu patah gara-gara tegangan tariknya ataukah tegangan gesernya. Ya, tegangan tarik dan tegangan geser ini adalah bagian dari komponen-komponen tegangan, karena semua tegangan punya komponen-komponen tegangan. Ya, kemudian kita masuk ke fracture mechanics. Fracture mechanics ini ada 3 kategori yang masing-masing punya parameter yang berbeda, dan masing-masing parameter itu juga mengontrol patahan secara berbeda. Yang ini, yang linear elastic itu tergantung dari seberapa besar perbedaan tegangan antara titik ini dengan lingkungannya. Yang ini berdasarkan luas dan besaran juga. Ya, akibat dari CTOD-nya. Kalau yang ini sudah plastic collapse, ini karena efektif stres dari materialnya. Ya, seperti itu, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.